Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amin Creator. Di channel ini kita akan membahas tentang kisah atau mitos-mitos atau legenda yang ada di Kalimantan Tengah. Di video ini kita akan membahas tentang mitos-mitos yang ada di Kalimantan Tengah. Hidup di Kalimantan Tengah itu sebenarnya mudah, sama seperti di banyak tempat lainnya. Intinya asal kita berkelakuan baik, maka segalanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka kita akan menerima konsekuensi dari perbuatan kita tersebut. Jadi ini adalah tanah Kalimantan yang dimana kekuatan mistisnya masih sangat kental dan masih sangat dipercayai oleh masyarakat setempat. Di Kalimantan juga ada semacam aturan khusus yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, apalagi oleh pendatang. Konon ketika seseorang tidak mengindahkan dari aturan tersebut, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu aturan apa saja yang tidak boleh kita langgar di Kalimantan? Simak videonya berikut ini. Yang pertama, jangan menghina patung kayu yang ada di sana. Jika kamu perhatikan, di Kalimantan banyak rumah-rumah adat yang di depannya terdapat patung-patung kayu yang terbuat dari kayu. Konon itu bukanlah patung biasa, melainkan sebagai simbol orang-orang yang sudah meninggal. Aturan yang ada tentang patung kayu ini adalah jangan pernah menghina bentuknya, sekalipun di dalam hati, ya. Jadi hati-hati, jangan sekali-sekali kita menertawakan patung tersebut. Takutnya hal-hal buruk akan terjadi pada diri kita. Ada banyak kejadian orang-orang yang menghina patung-patung ini dan kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tak hanya diganggu secara visual, namun juga secara fisik, seperti kadang sakit, ya. Gangguan ini akan tetap ada sepanjang seseorang yang menghina patung tersebut tidak meminta maaf kepada pemilik patung atau keluarga yang bersangkutan. Yang kedua, mitos yang kedua, jangan memandang rendah orang Dayak. Sebagai pendatang, maka sudah jadi kewajiban kalau kita harus menghormati penduduk asli setempat. Kalimantan adalah tanahnya orang Dayak, maka kita harus menghormati mereka. Jangan sekalipun mencari gara-gara atau menghina mereka. Takutnya sesuatu yang fatal mungkin akan terjadi. Orang Dayak, mereka punya magis yang kuat. Ketika diganggu, maka tak segan mengarahkan kesaktian untuk membalas sakit hatinya. Hal yang perlu diketahui, Dayak merupakan salah satu suku di dunia yang kekuatan sihirnya sangat kuat. Tak hanya dengan sihir, orang Dayak bisa melukai musuhnya dengan mandau, yaitu salah satu senjata khas Kalimantan yang sakti, atau sumpit beracun yang mematikan. Ya, jadi kita jangan sampai menghina penduduk asli, yaitu suku Dayak. Yang ketiga, jangan pernah mempermainkan gadis Dayak, ya. Untuk kalian yang suka memainkan wanita, jangan sampai kalian mempermainkan gadis Dayak. Siapa sih yang memungkiri kecantikan gadis-gadis Dayak? Parasnya yang ayu pasti membuat hati siapapun, terutama laki-laki buaya, ya, termasuk pendatang. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait gadis-gadis Dayak. Ini adalah tentang larangan untuk tidak pernah mengganggu mereka atau mempermainkannya. Ada mitos yang beredar bahwa siapapun yang mengganggu mereka, lebih-lebih mempermainkannya,
maka dipastikan alat vitalnya akan hilang. Wow, bahaya kalau mempermainkan gadis Dayak ya, jadi jangan coba-coba. Namun sudah banyak cerita-cerita tentang ini. Hal tersebut cukup masuk akal juga, mengingat orang-orang Dayak itu magisnya sangat ampuh. Makanya jangan pernah macam-macam lah dengan gadis Dayak, atau enggak hilang deh itunya. Mitos yang keempat adalah sopanlah ketika mampir ke makam orang Dayak. Akan jadi pengalaman unik tersendiri kalau kita bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya yang orang-orang Dayak. Salah satunya misalnya adalah ke areal pemakamannya. Cara perkuburan orang Dayak cukup unik. Mereka membuat semacam makam di atas tanah berbentuk seperti bangunan balok yang disanggah. Sangat unik namun kental mistis. Aturannya kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini. Pasalnya ya tadi, orang-orang Dayak amat mengeramatkan kuburan nenek moyangnya. Jangan keceplosan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata kotor. Mereka bisa merasa terhina dan akan membuat urusan ini jadi panjang. Yang kelima itu ada mitos jangan bermain-main dengan mandau. Ya, mandau adalah senjata keramat orang-orang Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, ia tidak bisa dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya. Pasalnya menurut orang-orang Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya biasanya akan memakan korban. Makanya bagi pendatang, jangan bermain-main dengan senjata yang satu ini. Memang sangat artistik, namun dengan ukiran-ukirannya, namun jangan sampai mandau tercabut dari sarungnya. Orang-orang setempat sangat menghormati senjata ini, makanya kita pun harus melakukan hal yang sama. Jadi itu saja mitos-mitos yang ada di Kalimantan Tengah. Untuk mendapatkan cerita-cerita lainnya tentang Kalimantan Tengah, ikuti terus channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.